Oke teman-teman, kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan mengganti rantai keteng motor CB 150R yang all nih. Nih, kita langsung aja ya. Nih, kita buka ini dulu. Kita kuras air radiator karena kita ada keperluan untuk bongkar di bagian tutup head bagian atas. Kita buka ini dulu nih, sebelah sini sebelah sana. Nah, buka ini, bautnya kumpulin guys. Jadi bautnya cuma satu sama si klip-klip aja di karet, selebihnya tinggal tarik ke atas. Sebelahnya sama pakai kunci L5. Ini tarik ke atas dan ini ke belakang. Nah, ini kita kuras air radiator dulu dari pembuangan dari sini, dan nanti setelah ganti rantai keteng ini ada tujuan juga untuk ganti seal mekanikal atau seal water pump. Udah keluar oli dari sini. Nanti kita ganti seal water pumpnya, seal olinya lebih tepatnya. Karena untuk mengganti seal oli itu, seal water pumpnya harus diganti. Karena letak seal oli dia adanya di dalam. Ketika kita mengganti seal ini, seal oli, otomatis seal water pumpnya itu pasti rusak. Ini kita buka bautnya dulu. Keluarin aja, karena ini nggak bakalan keluar sebelum ini dibuka. Nah, setelah dibuka baru dia keluar. Terus ini dari air radiatornya ini pakainya original. Ini ketahuan kalau air radiator yang original, kalau bukan. Kalau yang original itu mau dari brand Honda, Yamaha, Suzuki, si warna hijaunya itu hijau tua guys. Ini kita amankan. Sebelum buka ini, kita buka ini dulu nih. Kunci L6 2 biji sama kunci sok 14. Nah, biasanya di sini suka macet nih di bagian as ini. Kita coba aja ya. Mudah-mudahan nggak macet. Dari sana tuh. Kalau ngelihat dari kondisinya dia kayaknya karat, kayaknya macet kayaknya. Murnya kita pasang ya, murnya kita pasang, dibuat rata, no. Rata terus pukul. Macet om. Iya. Nggak mau keluar tuh, macet dia.
coba diputar dari sono. No, macet ya tuh. Oh, macet guys. Udah pasti kalau CB 150 yang on itu ada kemungkinan pasti dia macet di as bagian bawah. Pasti macet loh. Kita putar pakai impact nih. Macet guys nih tuh. Nah ini kalau macet kayak gini, ini nggak ada cara kita korbankan di bagian asnya dirusak nih kali, asnya dirusak, di gerinda dipotong. Ya udah skip dulu untuk pelepasan di bagian ini, pokoknya ini tinggal dipotong aja, ganti asnya pakai yang baru nanti. Nah, oke ya teman-teman nih. Ini sebelum kita ganti ke bagian rantai keteng, ini ada trouble di bagian sini, as di bagian sini macet nih. Sebenarnya untuk buka keteng cukup kayak gini aja cukup, cuman nih nantinya kan mau kita pasang lagi sikunya. Ininya kan macet. Nah, lebih baik kita benerin ini dulu, nanti setelah lepas di bagian sini barulah ke bagian rantai keteng. Nah, masalahnya di sini teman-teman nih. Ya. Nah, ini di sini macet. Saya pikir biasanya sih macet di bagian bosing ini nih, di bagian dalam enggak macet. Bosing ini. Nah, setelah bosing ini macet nih teman-teman. Ini sebelah sini macet. Ini singkat cerita, ini dipanasin, udah lepas sebelah sini. Setelah lepas, saya pikir macetnya di bagian sini. Ternyata di bagian dalam juga macet. Nah, di bagian sini ini kalau digetok paksa, ini crankcase bisa pecah. Nah, gitu. Sebelumnya saya pikir macetnya di bagian sini teman-teman, makanya ujung di bagian sini di gerinda, ujung di bagian sebelah sana di gerinda. Ini dilepas terlebih dahulu. Ya, lepas baut ini 3 biji. Ini dilepas, setelah dilepas kita akalin, kita usahakan si bosingnya ini nggak rusak nih. Bosing kita panasin, kita lepas. Setelah terlepas bosing, saya pikir ini macet cuma di bagian bosing doang, ternyata di bagian dalam macet juga. Nah, ini nggak ada cara lagi, ya harus dipanasin ngelepasnya. Kalau dipukul pasti pecah. Ini harus dipanasin. Sebelum kita panasin, dinamo dibuka ya, karena di bagian dinamo takut dia meleleh di bagian dalamannya. Karena yang paling dekat yaitu dengan dinamo. Untuk yang lainnya saya kira aman sebelah sini. Oke. Walaupun kena panas juga di bagian dalaman mesin aman ya di sini. Dan juga di bagian dalam mesin masih ada olinya gitu ya, kemungkinan aman banget. Nah, sekarang lepas dinamo dulu. Tuh kan itu. Nah, ini juga macet nih bosnya. Nanti untuk lepas di bagian bosingnya gampang kalau udah dilepas keluar gitu. Kalau udah keluar.
tanahnya guys. Nah, ini dinamo amankan dulu di sini. Nah, ini kita panaskan di bagian sini. Mana korektor? Tuh. Pena ke dia, pena. Ya. Ini jadi macet parah noh. Ini alhamdulillah kena. Nggak ada cara lain selain dibakar. Kalau nggak dibakar, nggak bakalan kena. Nah sekarang kita selamatkan bosingnya nih. Gimana caranya supaya bosingnya dia selamat kena? Jadi macetnya dua-duanya, di bagian bosing macet, di bagian tengah mesin dia macet. Nah ini sekarang ini. Mana korek tadi? Itu tutup. Tuh di itu tuh, ada tuh. Nih alhamdulillahirobbil alamin kena. Jadi bosing yang nggak rusak, si crankcase-nya aman, paling tinggal ganti asnya doang gitu. Ya kalau misalkan teman-teman menjumpai masalah seperti ini, yang nggak ada cara lain, mesti dipanasin. Cuman satu-satu, nggak bisa sekaligus. Jadi dipotong dulu kepalanya, si sikunya dia dicukil dari sini supaya lepas dulu lah ya sikunya. Setelah lepas, barulah satu-satu bosing sebelah sini dulu satu yang dilepas, ya dipanasin. Bosing yang sebelah sini, mau sebelah sini juga boleh, yang sebelah sana juga boleh dilepas, gitu ya. Nah setelah terlepas barulah ini yang dipanasin.
Nah, satu-satu setelah kena ini baru dia lepas yang itu. Kalau misalkan berbarengan, ini kuat, sebelah sono kuat, dipanasin langsung dari sono misalkan dipukul nggak bakalan kena. Karena apa? Ini menjadi satu kesatuan yang lebih kuat nantinya, bergotong royong, kuat dengan kuat nantinya gitu. Dan juga saat dipanasin, si panasnya itu nanti dipanasin sebelah sini keburu dingin, dipanasin sebelah sini keburu dingin. Jadi susah, harus sebelah gitu, oke? Jadi caranya kayak gitu. Nah, sekarang sebelah sini udah kena. Dan jangan lupa sebelah sini itu harus dibuka ya dinamo, karena berdekatan sekali dengan yang akan dipanasin itu. Nanti dinamo takut ada yang meleleh di bagian dalam, terutama seal di bagian sini dan di bagian dudukan si karbon brusnya. Nah, sekarang lanjut ke sini, kita langsung masuk ke proses penggantian rantai keteng. Nah, jadi lama di sini ya, lama di sini. Intinya sih mau ganti rantai keteng. Sekarang kita buka radiator dulu. Radiator kita buka, guys, nih. Ini dilepas. Nah, untuk pemasangan ini teman-teman nih, ini harus sebekas-bekasnya lagi ya, sebekasnya. Kalau misalkan tadinya di bawah dipasang di atas, itu pasti bocor. Nah, dan juga kalau bisa ditambah lem. Kalau pelepasan selang-selang kayak gini, kalau bisa memasangnya nanti tambah lem. Nah, sebelah sana tinggal. Karat banget nih tuh. Terus di sini soket radiator ini dilepas. Ini kalau pegangin aja gitu tuh. Tarik. Nah, ini soketnya nih guys. Nah, tarik. Nah, ini aman kan nih? Nih, di bagian sarang tahunnya juga banyak kesumat kotoran setelah nanti disemprot. Ini yang akan mengakibatkan overheat nantinya.
si cangklong businya ternyata udah patah. No, ini di lakban bekasnya. Tarik dikit, sempel. Jadi kita ganti rantai keteng dulu. Setelah rantai keteng selesai, barulah kita ganti seal water pump. Kalau untuk pergantian rantai keteng kali 6 udah sering banget. Nah ini yang jarang nih kali 15, makanya kita videokan full durasi ya, insya Allah tanpa skip supaya membantu bagi teman-teman pemula yang belum pernah ganti rantai keteng untuk motor CB 150 volt kali 15 bisa menjadi referensi gitu. Kalau udah di bayangan di kepala kan teman-teman pede gitu untuk bongkar-bongkar pasangnya ya. Jadi kunci apa yang mesti harus disediakan, terus wanti-wanti apa yang suka menjadi masalah gitu ya. Suka jadi masalah itu wanti-wanti di sini nih asnya. Kalau yang CB all. Nah, karena dalamannya bagus, kinclong. Dalamannya kinclong. Nah, untuk pergantian rantai keteng alangkah baiknya ditopkan dulu ya. Kenceng banget nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini keras nih, bos. Lalu mana tadi tuh? Tuh ketok tuh. Terus ada mat. Lagi 17 tuh. Ini kita topkan ya. Satu kali putaran lagi. Perhatikan untuk titik topnya. Nih. Nah, jadi di sini ada huruf T sejajar dengan cokan yang ada di bagian tutup magnet di tengah, pokoknya klep. Terus untuk di bagian noken as, ya, untuk in dan yang X ini di sini ada garis, oke. Garis di bagian sini ini sejajar, noken as yang in dia sejajar dengan bibir head, terus yang X dia sejajar dengan bibir di bagian head. Nah, di sini juga ada tanda panah.
Dimana tanda panah yang X ini, noken as yang X ini dia tandanya ke bawah, set lurus ke bawah. Kalau yang in dia ke atas ya guys ya, nih ke atas. Jadi yang X ke bawah, yang in ke atas. Pokoknya patokannya garis ini aja lah nih, garis ini. Garis ini sejajar, in dan X sejajar. Garis ini sejajar tapi jangan kebalik, jangan garis yang atas. Tandanya kalau kebalik, panahnya nanti ada yang di atas. Kalau kebalik, kalau yang in, yang ini garisnya sejajar, panahnya di bawah. Nah, itu udah bener. Terus yang X, panahnya dia di atas, panah ke bawah, terus garisnya yang bawah. Begitu. Itu yang bener. Gitu. Nah, setelah kayak gini, ini tinggal kendorin baut 8 dulu yang ini. Kita untuk buka rantai keteng motor K15 ini tidak seperti K56. Kalau untuk motor K56 ini harus buka noken as. Tapi kalau untuk K15 tidak perlu buka noken as, cukup buka bantalan di bagian rantai keteng, cukup buka di bagian sini nih. Nih 1 2 kendorin. Nah, gitu. Jadi untuk di bagian noken as tidak dibuka-buka gitu. Beda untuk K56. Kalau K56 harus buka noken as. Kalau ini enggak. Nah, kendorin aja gitu. Nah, udah cukup. Setelah kendor, barulah kita buka tutup di bagian magnet di bagian sini. Nah, kayak kunci 8 semua. Nah, biar lebih leluasa dibuka. Ini tinggal diketok dari sini. Ada tempat-tempatnya untuk ngetok. Nah, di sini sentilannya dan di bagian sini sentilannya. Nah, udah. Ya, ini biar bisa agak jauh dikendorin bautnya ya, baut 8 di bagian sini. Nah, biar bisa lebih jauh. Nah, oke. Ini dilepas, bos. Oke. Selanjutnya ini pakai kunci 17. Ringnya lepas, di sini pasang murnya. Nanti kita akan di tracker untuk pelepasannya. Nanti kalau nggak dipasang mur, si krukasnya bisa jebel. Ini untuk di bagian trackernya pakai nomor 3 ya, nomor 3. Sama dengan CB 150 yang new, CBR 150. CB 150R sama. Nah, kalau udah kena, nah, udah lepas lagi trackernya. Setelah dilepas, barulah murnya kita lepas. Nah, dicabut, tuh kan, aman. Oli belum lama ya Om ya? Olinya masih baru 500. Oh, kayak tadi motor yang tadi GTR baru 500. Kok sama? Kilometernya sama 57.000.
Olinya baru 500 km. Ini kita buka. Kalau bawahnya di sini kalau nggak salah pakai kunci 8 ya. Kalau ini baunya udah nggak punya, bukan kepunyaannya ini. Ya Om ya. Itu baunya bawah, kalau bau itu. Oh ini murnya. Oh bau di ini. Bawahnya tinggal pakai. Ah ini bawahnya. Oh iya kunci L. Kalau yang itunya bau kami. Ingatnya ke motor yang CBR K56, CB 150 Sonic GTR gitu. Kalau itu kan dia pakai kunci 8 di sini. Sering sih kalau motor ini jarang nangani, paling perbandingannya sebulan sekali itu juga jarang. Kita putar di bagian tensionernya nih, biar naik. Masih nggak nyampe. Kan nyari obeng yang pendek, obengnya aja digedein dikit nih. Nah ini puter searah jarum jam ya, terus saja sampai mentok, nanti dia mengunci dalam posisi naik ke atas kendor gitu rantai ketengnya. Nah dia ya mengunci no, dilepas dia kendor no. Taruh sini, nanti buat ngintungin lagi. Lepas baut ini nih, kayak kunci 10. Kayak kunci 10 ya. 2 biji. Nah, perhatikan di bagian bantalan ini, kalau dia udah lepas di bagian bantalannya atau dia udah dalam, saran diganti, karena percuma ganti rantai keteng, ganti tensioner kalau di bagian sini dalam, ya percuma rantai keteng akan tetap kendor. Nah setelah kayak gini dilepas aja. Satu, dua, lepas. Nah, kan lepas loh. Nah,
tinggal ditarik ke bawah. Tuh. Ketengnya. Maju mante, tak maju mah. Gir. Nah, ini yang baru. Maju mante, tak. K15. Lumayan, ada perkiraan 2 milian udah mundur. Nah, untuk pemasangannya kalau baru dia bebas, mau kayak gini boleh, mau dibulak-balik boleh gitu. Tapi kalau misalkan rantai keteng gini bekasnya mau dipasang lagi, alangkah baiknya sebekasnya. Kalau misalkan kayak gini, pasang kayak gini, jangan dibalik. Kalau dibalik nanti akan menimbulkan suara nantinya gitu, Bos. Kalau mesinnya nggak turun ke bawah, dalam artian nempel di bagian sini gitu, di bagian motornya nggak diturun di bawah, ini lepasnya yang in. Tapi kalau di bawah yang X boleh, karena kalau di atas kayak gini dilepas yang X susah, bautnya kehalang sama frame, sama kerangka. Nah, ini sebekasnya. Kalau misalkan mau memastikan proses pengetopan, pasang si magnetnya sementara ini nih, biar lebih yakin. Pasang. Ini ada garis. No, garis di bagian sini sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase. Nah, itu piston pada posisi TMA. Nah, posisi inilah kita mulai pengetopan di bagian noken as. Nah, noken as yang X dia sejajar. Oke. Sekarang yang in. Ingat yang in, segitiganya di bawah ya. Yang bawah ini sejajar dengan bibir head. Sedikit kurang ke atas, guys. Nih. Nah, lurus nih. Ini X sudah lurus, baru pasang si bautnya. Ini jangan dulu dikencengin, biarin dulu, pasang dulu bantalan sebelah sini.
setelah sudah terpasang, dan setelah ini kita putar berlawanan arah jarum jam, nanti dia akan menekan dengan sendirinya, drak gitu masuk. Nah, tuh. Setelah menekan agak diputar lagi dikit, nah biar lebih kencang. Nah, ini kan udah kencang nih di bagian rantai keteng, barulah kita kencangin di bagian biji sintriknya. Nah, cukup. Nah, kita topkan lagi untuk memastikan topnya sudah pas. Garis ini sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase. Lihat top balancer, sekalian kita sinkronkan. Di bagian balancer, topnya nggak kelihatan kalau pakai cahaya, matiin cahayanya. Nah, garisnya kelihatan ya di tengah-tengah lubang. Nah, itu balancer pada posisi top. Ini top, dan di bagian noken as sejajar garisnya. In X dia udah sejajar, noken as udah pada posisi netral. Garis di bagian sini sejajar dengan di bagian crankcase, di bagian magnet, dan sinkron dengan di bagian balancer, begitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mengandalkan satu sudut pandang aja, misalkan dari sini, oke, ini nggak bakalan ketemu topnya. Nah, takutnya kan cara kerja putarannya itu, langkahnya satu kali putaran di bagian poros engkol, oke, dia menghasilkan setengah putaran di bagian noken as. Jadi untuk membutuhkan satu kali putaran di bagian noken as, membutuhkan poros engkol berputar 2 kali. Nah, kalau misalkan diputar 1 kali garis ketemu garis, ini belum tentu noken as pada posisi netral. Kemungkinan dia bisa pada posisi overlap, gitu. Di mana posisi overlap? Noken as in X dia pada posisi menekan semuanya. Dan juga kita sinkronkan sekalian dengan top di bagian balancer. Jadi yakin 100% bahwasanya piston udah pada posisi TMA. Nah, kalau misalkan berpatokan pada ini aja, bisa jadi sepi magnetnya patah, gitu. Kalau misalkan sepi magnetnya patah, saat kita topkan ini udah posisi top, tapi piston tidak pada posisi TMA, di tengah misalkan atau di bawah di TMB, gitu. Otomatis kalau sepi magnetnya patah, top di bagian sini dia nggak akan sinkron dengan top di bagian noken as, dan nggak akan sinkron dengan top yang ada di bagian balancer, gitu ya. Jadi kita harus melihat dari beberapa titik, gitu, untuk pengetopan. Nah, ini udah selesai, selanjutnya tinggal kita pasang lagi di bagian sini. Sebelum kita pasang, kita bersihkan di bagian packing. Sebelum kita bersihkan di bagian packing, pasang yang atas dulu ya, yang atas, tool. Pasang yang atas, tutupnya kita tutup lagi. Nah, kita tutup lagi, pasang tutupnya. Ban 35 ya. Nah, pasang lagi tutupnya, karena ini nggak ada yang bocor, terus packingnya masih original. Udah biarin, nggak usah dilem, tinggal pasang lagi aja. Terus di bagian daleman mesinnya dia kinclong, jadi nggak mesti harus dicuci. Kita dipasang. Untuk head K15 itu tidak semengeri head K56. Kalau K56 dia ngeri headnya, karena dia cuman mengandalkan dudukan di bagian head yang tidak ada bearing. Ketika oli dia tidak naik ke atas, atau di bagian saringan oli, di bagian bak kopling dia mampet, oli nggak akan naik ke atas. Ketika oli nggak naik ke atas, si dudukan noken as dia akan hancur,
Ketika dudukannya hancur, wah, prosedurnya harus ganti head sebendel. Untuk K15 jarang dia rusak di bagian situ, sekalipun olinya nggak naik, karena dia menganut sistem bearing gitu. Sekalipun rusak, paling dudukan noken asnya yang harus diganti, noken asnya gitu. Ini udah berapa menit nih, Tol? 46. 46, biarin. Durasi panjang. Nanti setelah ini kita bongkar seal mekanikal, seal water pumpnya bocor. Itu jangan peso tuh, peso aja nggak bersihan packing. Gimana? Ini ada enggak? Hah? Ya. Selang ais, air induction system. Nah, udah selesai, ya. Mau dipasang dulu dinamo boleh, ntar aja juga boleh. Dinamo ntar dulu, karena dinamo sebenarnya untuk ganti rantai keteng tidak ada keperluan untuk buka dinamo. Berhubung kita melepas as ini macet nih, barulah kita buka dinamo gitu. Kalau untuk buka rantai keteng aja nggak mesti harus buka dinamo. Oke, ini kita skip dulu kebersihin packingnya, nanti lanjut setelah packingnya terlepas. Nah, kita lanjut nih, packing sudah bersih. Lanjut kita pasang. Nah, di sini pasang ya, tutup di bagian liternya. Karena kalau nggak dipasang, di sini ada o-ring. Kalau nggak dipasang o-ringnya dan tutupnya, ini akan keluar udara bercampur oli. Pasang magnet guys nih, masukin ini, tinggal diputar aja, nanti dia pas kalau kena sepinya dia klep masuk sendiri. Nah, gitu. Sini ada ring dimana ada yang tumpul dan runcing. Yang runcing letaknya di dalam, yang tumpul menghadap keluar.
Awas nih di bagian sini magnet, takut ada baut nyantol di sini. Nanti resikonya si spoolnya akan rusak. Misalkan contoh ada benda kecil, misalkan nih besi kecil misalkan nempel dipasang, nanti akan ngeganjel, mengganggu keputaran di bagian magnet. Akhirnya yang kalah apa? Spool. Nih pemasangannya kayak gini ya. Asnya bolak-balik bebas. Di sini ada posing. Nah, tinggal pasang packing, masukin. Ini ada yang kalau yang ada yang nanya, ini packing kertas ini dilem, jangan, nggak usah dilem-lem. Sekalipun menggunakan yang biasa itu nggak usah dilem, apalagi menggunakan yang original. Ini ada 2 buah senter ya, atas bawah. Tol ya. Nah, iya. Nah. Hah? Siap. Hah? Apa? Hah? Ini doang. Tapi sebelahnya. Oh iya, mandi dulu hanya. Iya, coba dulu. Coba dulu. Bagus nggak belum? Ada yuk, coba. Ini gulung namanya. Tapi tuhnya ya ada 6 hari deng ya. Iya. Kali kau kalau letik amat pesannya.
wabarakatuh. Gak mau nih bau nama bau. Dek, Dek, Dek pengen liatin ya. Tuh itu, Dek pengen liatin ya. Kalau mau bikin, buat tengah keluar. Mana aman? Mana aman? Awan dengan awan. Nih. Yang diganti cuma nasnya doang. Nih lubang ini kasih grease nih supaya meminimalisir terjadinya macet. Juga sama. Masih kunci Elno itu tuh. Boom, meong. Kadel buantong, kadel mah guys. Wis miring guys. Miring dulu.
Ini mah udah kayak live streaming aja ini mah. Kalau live streaming sinyalnya kurang bagus. Pas-pasan gitu. Iya. Aman lagi tanpa harus ganti bosing, cuman asnya doang. Nah, radiator nih. Lagi ini kan nggak korosi, tinggal pasang aja, nggak usah dilem, terkecuali dia agak korosi baru dilem. Tapi dengan catatan walaupun dia nggak korosi, ini pemasangannya harus sebekasnya. Harus sebekasnya, kalau nggak sebekasnya pasti yakin bocor. Pergantian rantai keteng ini udah selesai. Ini tinggal diisi radiator. Ada tuh. Ini tinggal diisi radiator, ya.
Nah, ini kalau ini karat kayak gini, ini wajib dilem. Kalau nggak dilem pasti yakin bocor. Ini tinggal isi radiator. Sebelum kita isi radiator kan ini mau kita bongkar di bagian water pumpnya, bagian area koplingnya. Jadi kita pending untuk isi radiator. Kita tes aja untuk hidupin. Untuk hidupin memang nggak masalah. Tanpa air radiator walaupun kosong air radiatornya, hidupin sebentar nggak jadi masalah. Nah, coba. Saya tutup apa. Udah, hidupin lagi. Tuh. Ini sekalian mau ganti oli juga. Udah ya, nanti panas mesinnya. Nah, oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja untuk penggantian rantai keteng untuk jenis CB150R yang old. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang belum pernah bongkar motor CB. Nah, nanti kita next selanjutnya, di video selanjutnya kita ganti seal water pump. Seal water pump bongkar di bagian area kopling. Seal water pump ini udah netes oli dari sini, dari selang ini nih. Netes ke bagian knalpot bekasnya tuh. Jadi yang punya minta ganti seal water pump atau seal mechanical. Berikut seal olinya, ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.